Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah subhanahu wa ta'ala telah mengutus rasul-rasulnya kepada manusia dengan sejarah yang panjang, membawa kabar gembira berupa jalan yang lurus dan surga yang penuh kenikmatan, dan memberi peringatan dari kejahatan dan kebinasaan berupa neraka yang kekal. Dan rasul-rasul Allah ada banyak. Di antaranya ada yang Allah subhanahu wa ta'ala ceritakan kepada kita di dalam Al-Quranul Karim, dan ada pula yang belum diceritakan kepada kita. Maka milik Allah lah perkara yang tadi, baik sebelum dan sesudahnya. Tuhan yang maha mengetahui lagi maha melihat perkara yang gaib dan yang nyata. Maha mengetahui apa yang akan terjadi pada umat ini sampai hari kiamat. Maka Allah subhanahu wa ta'ala telah menyebutkan kisah-kisah para nabi agar Anda tahu dan mengambil faedah serta mengambil pelajaran dari kisah-kisah umat terdahulu. Lalu bagaimanakah kisah Nabi Syuaib alaihissalam dan apa yang dilakukan umatnya, dan bagaimanakah akhir dari kehidupan mereka yang tidak diperkirakan. Dia adalah Nabi Syuaib bin Mikail bin Masjab bin Madian. Dia berasal dari keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam, dan dikatakan bahwasanya dia ialah anak dari putri Nabi Lut alaihissalam. Dia termasuk salah satu dari 4 nabi dari Arab, sebagaimana di Sallallahu Alaihi Wasallam dari Abu Dzar ketika beliau menyebutkan Nabi dan Rasul. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wa arba'atun minal Arab, Hud wa Salih wa Syuaib wa Nabiyyuka ya Abu Dzar." 4 dari Arab. Mereka ialah Nabi Hud, Nabi Salih, Nabi Syuaib, dan Nabimu, wahai Abu Dzar, yaitu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Syuaib terkenal dengan kefasihan dan gaya bahasanya yang tinggi, serta balaghah di dalam dakwah untuk umatnya kepada iman dan Islam. Beliau bahkan diberikan gelar sebagai pembicaranya para nabi. Penduduk ahli Madian ialah kaum Arab yang tinggal di negeri Hijaz dari arah timur dekat dengan Teluk Aqabah, dan kotanya ialah Hijaz. Dekat dengan daerah Ma'an dari ujung negeri Syam, dan itu dekat dengan danau milik kaum Nabi Lut. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang Nabi Syuaib alaihissalam, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma qaumu Lutin minkum biba'id." Sedang kaum Lut tidak jauh dari kamu. Madian merupakan kabilah dari keturunan Madian bin Ibrahim alaihissalam, dan mereka di atas agama Nabi Ibrahim, yaitu agama Islam, yang merupakan agama seluruh para nabi. Akan tetapi perjanjian itu tidak bertahan sampai mereka mengubah agama mereka yang benar dan kemudian kafir kepada Rabb lalu menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Mereka memalingkan dari jalan yang lurus. Mereka juga telah tertipu oleh kehidupan di dunia. Mereka memiliki barang dagangan dan mereka bersungguh-sungguh dalam berdagang antara Yaman dan Syam, antara Irak dan Mesir di tepi Laut Merah. Akan tetapi cinta mereka kepada harta menguasai mereka dan membutakan mereka dari mengikuti kebenaran. Mereka menyembah Aikah, yaitu pohon yang lebat. Di sekitarnya terdapat semak belukar, pohon yang saling berkaitan satu dengan yang lain, sehingga bertambah kekufuran dan kesesatan mereka. Mereka mengurangi takaran dan timbangan, mengambil kelebihan dan membayar kekurangan. Mereka makan harta-harta haram, dan satu sama lain tidak memiliki interaksi yang baik. Bahkan mereka sering membegal orang yang sedang lewat di jalan, menantang kafilah-kafilah, mengancam serta menakut-nakuti mereka. Di tengah masyarakat yang berbuat kerusakan, kekufuran dan kesesatan, Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang dari mereka. Ia adalah Nabiullah bernama Syuaib alaihissalam. Maka Nabi Syuaib alaihissalam mengajak mereka untuk masuk agama Islam dan beribadah kepada Allah Azza wa Jalla semata yang tidak ada sekutu baginya. Nabi Syuaib juga melarang mereka untuk berbuat kerusakan dan perbuatan-perbuatan jelek yang terjadi di sana, serta memerintahkan mereka untuk berbuat adil dalam timbangan, tidak mengurangi hak mereka, dan tidak membegal orang yang lewat, dan tidak pula mengambil harta sebagian yang lain secara batil. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ila Madyana akhahum Syuaiba, qala ya qaumi i'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh, wa la tanqusul mikyala wal mizana inni arakum bi khairin wa inni akhafu alaikum adhaba yawmin muhit. Wa ya qawmi awful mikyala wal mizana bil qisti wa la tabkhasun nasa asya'ahum wa la ta'thaw fil ardi mufsidin." Dan kepada penduduk Madian kami utus saudara mereka Syuaib. Dia berkata, "Wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada Tuhan bagimu selain Dia, dan janganlah kamu kurangi takaran dan timbangan,
Sesungguhnya aku melihat kamu dalam keadaan baik, dan sesungguhnya aku khawatir kamu akan ditimpa azab pada hari yang membinasakan. Dan wahai kaumku, penuhilah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka, dan jangan pula kamu membuat kejahatan di bumi dengan berbuat kerusakan. Setelah Nabi Syuaib berusaha mengajak dan menasihati mereka, umatnya pun menjawab dengan mengolok-ngoloknya, mengejeknya, dan tidak menerima dakwahnya. Mereka berkata kepadanya dalam bentuk kezaliman dan ejekan. Qalu ya Syuaib as-salatuka ta'muruka an natruka ma ya'budu aba'una aw an naf'ala fi amwalina ma nasha' innaka la antal halimur rasyid. Mereka berkata, wahai Syuaib, apakah agamamu yang menyuruhmu agar kami meninggalkan apa yang disembah nenek moyang kami, atau melarang kami mengelola harta kami menurut cara yang kami kehendaki? Sesungguhnya engkau benar-benar orang yang sangat penyantun dan pandai. Maka kemudian Nabi Syuaib alaihissalam mengancam mereka serta berkata, wa ya qaumi la yajrimannakum shiqaqi ay yusibakum mithlu ma asaba qauma Nuhin aw qauma Hud aw qauma Hudin aw qauma Salih wa ma qaumu Lutin minkum biba'id. Wahai kaumku, janganlah pertentangan antara aku dengan kamu menyebabkan kamu berbuat dosa, sehingga kamu ditimpa siksaan seperti yang menimpa kaum Nuh, kaum Hud, atau kaum Soleh, sedang kaum Lut tidak jauh dari kamu. Bagaimanapun usahanya dan cara penyampaian yang berbeda yang telah dicurahkan oleh Nabi Syuaib dalam mendakwahi mereka ke dalam agama yang benar dan meninggalkan kemungkaran dan kejelekan yang mereka kerjakan, kaumnya pura-pura tidak tahu dan terus-menerus melakukan kebodohan, kesesatan, dan kekufuran. Bahkan mereka membalasnya dengan ejekan dan olok-olok. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dengan pengabaran kaum Syuaib. Qalu ya Syuaib ma nafqahu katsiran mimma taqulu wa inna lanaraka fina dha'ifa. Walaula rahtuka larajamnaka wa ma anta alaina bi'aziz. Mereka berkata, wahai Syuaib, kami tidak banyak mengerti tentang apa yang kau katakan. Sedang kenyataannya, kami memandang engkau seorang yang lemah di antara kami. Kalau tidak karena keluargamu, tentu kami telah merajam engkau. Sedang engkau pun bukan seorang yang berpengaruh di lingkungan kami. Mereka tetap tidak mengikuti kebenaran yang datang dari Nabi Syuaib. Bahkan mereka mengatakan, kalau bukan karena kerabat dan kabilahmu, tentu kami telah merajammu dengan batu sampai mati dan berlepas diri darinya. Maka Nabi Syuaib pun berkata kepada mereka, Qala ya qawmi arati a'azzu alaikum minallah wattakhadtumuhu wara'akum dhihriya inna rabbi bima ta'maluna muhit. Dia Syuaib menjawab, wahai kaumku, apakah keluargaku lebih terhormat menurut pandanganmu daripada Allah? Bahkan dia kamu tempatkan di belakangmu, diabaikan. Ketahuilah sesungguhnya pengetahuan Tuhanku meliputi apa yang kamu kerjakan. Maksud dari perkataan Nabi Syuaib, yaitu, apakah kalian takut kepada kabilah dan kerabatku, dan memandangku disebabkan mereka, dan takut kepada mereka, dan tidak takut dengan azab Allah, dan menjadikan perintah Allah di belakang punggung kalian, karena kesombongan dan kebodohan kalian. Allah maha mengetahui apa yang kalian kerjakan, tidak tersembunyi darinya sesuatu apapun, dan maha meliputi segala sesuatu. Dia akan membalas perbuatan kalian pada hari kiamat. Ketika Nabi Syuaib melihat pertentangan mereka, berbuat dusta, serta penolakan dakwahnya, maka Nabi Syuaib memohon azab Allah Subhanahu wa Ta'ala atas mereka dan memohon kepada Allah agar mempercepat azab yang pantas atas mereka. Nabi Syuaib berdoa kepada Allah atas mereka, maka Allah Zat yang maha kuat lagi maha kokoh menurunkan azab yang pedih atas kaum Nabi Syuaib dan menjadikan mereka pelajaran bagi orang-orang yang mengambil pelajaran. Allah Azza wa Jalla berfirman, فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ. Lalu datanglah gempa menimpa mereka, dan mereka pun mati bergelimpangan di dalam reruntuhan rumah mereka. Yaitu gempa dengan guncangan yang kuat, sehingga membuat mereka semua menjadi mayat. Tubuh mereka berlutut, tidak ada ruh, gerakan, serta indera. Allah yang Maha Perkasa telah membalas umat kaum Nabi Syuaib yang telah mendustakan nabinya dan menyakitinya dengan berbagai siksaan dan ujian, karena apa yang mereka lakukan dengan sifat-sifat buruk dan jenis-jenis kekafiran serta kesesatan yang mereka kerjakan. Allah mengguncangkan mereka, mematikan gerakan mereka, dan suara yang keras membuat mereka terdiam, dan awan yang menaungi mereka mengeluarkan kobaran api ke segala penjuru, sehingga mereka semua binasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم. Kemudian mereka mendustakan Syuaib, lalu mereka ditimpa azab pada hari yang gelap. Sungguh itulah azab pada hari yang dahsyat. Mereka tertimpa udara yang sangat panas, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan hembusan udara yang panas itu sampai 7 hari. Maka tidak berguna air dan tempat berteduh bagi mereka. Maka mereka lari ke padang pasir, kemudian awan menaungi mereka. Maka mereka mendapatkan kesejukan dan kenikmatan. Kemudian mereka memanggil sebagian yang lain, maka semua berkumpul di bawah awan itu untuk mendapatkan naungannya. Maka ketika telah lengkap semua, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan kepada mereka kobaran api dan meteor. Dan bumi bergetar dengan mereka dan seruan keras datang dari langit, membunuh jiwa mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam kitabnya yang penuh hikmah. Wa kadzalika akhdhu rabbika idza akhadhal qura wa hiya zalimah inna akhdahu alimu syadid. Dan begitulah siksa Tuhanmu apabila dia menyiksa penduduk negeri yang berbuat zalim. Sungguh siksanya sangat pedih dan sangat berat. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan nabinya, lagi kekasihnya, yaitu Nabi Syuaib bersama orang-orang yang beriman, dan menyelamatkan mereka dari orang-orang kafir. Allah Ta'ala berfirman, Inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayatid dunya wa yawma yaqumul ashhad. Sesungguhnya kami akan menolong rasul-rasul kami dan orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia dan pada hari tampilnya para saksi di hari kiamat. Nabi Syuaib hidup setelah kebinasaan umatnya. Beliau telah menunaikan amanahnya dan menyampaikan apa yang telah diperintahkan untuk disampaikan. Beliau bersungguh-sungguh di jalan Allah dengan sebenar-benarnya. Beliau alaihissalam wafat di kota Urdun, dan beliau dikuburkan di sana. Kuburannya dikenal dengan nama Lembah Syuaib. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu wasallam, wa baraka ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.